saya waktu elaborasi pemahaman juga menunggui. Terus ya. Ini mulainya jam 2:04. Jam 2:04. Silahkan Bapak Ibu untuk segera memulai seperti biasanya, diskusinya ditampilkan ya tabel 3.1 dan 3.2-nya. Maaf Bapak Ibu, ini sinyal saya agak lemot, saya tak menutup kamera ya biar bisa bagus. Silakan Pak Beni, Bu Desri. Betul aja Bu Desri aja ya Bu. Soalnya siap Bu Desri. Ya, itu Pak. Udah di tabelnya sudah di-download. Sudah. Ditampilin aja Bu Desri, share screen aja tabelnya. Silakan di share screen, Sri. Ya, bentar, Bu. Sudah, Bu? Pak? Sudah muncul, Bu. Sudah. Udah, Bu. Ya, Pak, Bu. Kita mulai. Yang pertama. Bentuk implementasinya kira-kira apa nih? Bapak Ibu? Itu kan ada pengajaran eksplisit, integrasi praktek, pengajaran dan perlu akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Jadi kita milih yang antara 1, 2, 3. Gimana nih Pak Beni? Penciptaan iklim, Bu. Iklim kelas budaya sekolah. Ini ya, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Mungkin bisa langsung diketik Bu Desri. Iya, Bu. Sudah, Bu. Deskripsi kegiatannya apa, Bu? Bu Asra, Pak Beni, suara saya dengar nggak? Dengar, Bu. Soalnya gambar Bu Asra buram sama saya, nggak kelihatan. Masa? Putus-putus, Bu.
Untuk deskripsi kegiatannya, Pak, Bu, Deskripsi apa kita kegiatan buat? ini kan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru. Mungkin karena kita penciptaan iklim kelas dan budaya. Ini Bu, Mempersiapkan. dan kelas dulu. Ya, mungkin ini mempersiapkan suasana kelas yang menyenangkan. Begitu. Kelas. Ya, mempersiapkan suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman. Serta menyambut, ya itu kan ke gurunya enggak tuh. Serta menyambut siswa yang masuk dengan sapaan yang ramah. Itu tuh terlalu enggak? Masih tingkat SMA masih bisa dipakai, masih enggak? Masih Pak, masih SD SMP harus diterapkan ya, itu. Nyaman serta menyambut siswa atau murid lah, kita pakai kata murid aja lah. Murid ya Pak. Murid guru, yang guru masuk, Guru. Ya, guru menyambut. Tadi sebenarnya tidak usah pakai kata guru lah. Ini kan tujuannya untuk kita nih. Mempersiapkan suasana kelas yang menyenangkan dan nyaman, serta menyambut murid yang masuk dengan sapaan yang ramah. Itu dari itu Bu Pak. Astra. Pak Ben. Ya. Dengan sapaan Bu, tambah sapa. Sapaan. Pagi anak ibu. Boleh Pak. Banyak. Kan guru ya kayak yang dibilang Pak Beni tadi Bu. Pagi anak-anak, gimana kamu hari ini? Ini kan dibilang di sini Bu, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru. Ya, pagi anak-anak gitu ya Bu. Gimana kabar ini? Pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini gitu Bu? Ya. Mungkin yang kedua. Yang kedua mungkin yang apa itu tentang keyakinan kelas itu diingatkan. Nah, kita ingatkan kan. Kan mengingatkan murid agar sama-sama menjalankan keyakinan yang telah dibuat, yang telah disepakati. Bisa kedengaran Bu? Kedengaran suara saya Bu? Putus-putus suara Bu Astra di saya Bu. Apa, Bu? Pak Beni? Ya. Ya, kayak apa itu? Keyakinan kelas gitu ya Bu. Mengingatkan kembali keyakinan kelas. Mengingatkan kembali, bukan mengingatkan murid, mengingatkan kepada murid ya agar bersama-sama menjalankan keyakinan yang telah disepakati, keyakinan kelas yang telah disepakati. Keyakinan yang telah disepakati. Keyakinan kelas Bu. Itu Bu. Ya. Murid agar bersama-sama menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Guru dapat berkata. Nah, perkataan gurunya mungkin bisa seperti ini. Apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Atau mari kita kembali pada nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama.
Apa Bu? Apa masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah Apakah kita sepakati? ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Kelasnya tinggal. Keyakinan kelas, Bu. Iya. Santai Bu Destri. Waktu masih lama kok. Masih Yes, 100. Pak. Ya 100 menit. Sudah ada lagi Bu? Jangan pula nanti ngotas sawit lagi. Nah. Oh berarti ini kita nggak perlu desain Canva berarti ya? Kita nanti dituangkan dalam Canva, Pak. Sekarang Oh. kita tuangkan dulu di Dalam sini. tabel ya? Ya, dalam tabel dulu. Oke. Deskripsi tambahan. Siapa yang terlibat, di mana, waktu, dan durasi. Atau ada lagi nggak tambahan nih kegiatan Pak Beni? Destri? Kalau dari saya itu Cukup. lah. Untuk dari Bu Destri ada nak? Iya. Gimana Bu Pak, Destri? kalau berdoa sebelum belajar tuh untuk menumbuhkan belum- kesadaran belum. diri akan rasa syukur. Itu belum nak masuk tuh? Masuk Pak? Belum. Itu udah ke kesadaran diri itu belum nak? Belum ya Pak? Entahlah. Kalau ini mungkin lebih itu dah, lebih ke persiapan kita sebelum ke suasana kelas itu buat nyaman dulu. Kalau Iya benar. ya kalau berdoa itu kan Oh, kita gitu. udah mau belajar gitu ya. Udah mulai gitu ya Pak? Hmm. Masih ada Pak? Bu? Cukup lah tak? Cukup rasanya. KSE. Tambahan. Siapa yang terlibat? Mungkin sini yang terlibat guru dan siswa. Bu? Ya Bu Asra, putus-putus Bu suara Ibu. Putus-putus ya Bu. Tes. Kayaknya memang suara saya yang hilang Bu. Iya, kayak bunyi robot. Bu Asra banyak begadang tuh. Iya. Jurnal Pak. Tambah lagi Bu. Apa geser ke atas dikit? Itu kan tadi di apa? Ya Bu. Deskripsi tambahan. Siapa yang terlibat? Yang terlibat bukan siswa. Oh, sini. Kita Ya, lanjut ke sini yang berarti Bu. Iya. Yang di deskripsi tambahan itu Bu. Yang terlibat. Ya, berarti siapa yang terlibat? Guru dan siswa udah pasti. Di kelas dan lingkungan sekolah. Karena kan tidak hanya di dalam kelas saja kita mau melakukan yang kayak senyum, sapa, salam, juga di lingkungan sekolah, tidak hanya di kelas saja. Bu Destri. Ini guru gitu. Guru dan siswa Bu. Guru dan murid. Iya guru dan murid. Ya. Di mana? Di sekolah. Di mana? Di lingkungan sekolah. Di mana? Di lingkungan sekolah. Waktu Pada saat kegiatan pembelajaran. Oh iya Bu Destri, yang Bu Destri sampaikan tadi kayak berdoa itu ya termasuk kesadaran diri tak tuh ya? Kan itu di awal nak. Iya. Kalau mengingat kita di mana nih pada saat ini kan kegiatan pembelajaran bagian pendahuluan dalam sewaktu 10 menit. Berarti dia tuh berdoa masuk di dalam itu nak. Itu memang KSE itu. Ya Pak, salah satu bentuk rasa syukur tak ya Pak? Kesadaran, menumbuhkan rasa syukur gitu. Sadaran diri ya. Ya, tambah atau gimana Pak? Itu gimana Bu Astra? Tambah atau enggak cukup?
Cukup 2 tuh aja. Ya 2 dulu. Menciptakan iklim sekolah. Mungkin bisa ditambah Bu, karena kan di sini kita bentuk implementasinya itu kan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, kayak yang berdoa doa sebelum belajar itu kan bisa kita budayakan di sekolah gitu. Nah, jadi anak itu bisa dia sebelum guru datang pun ke dalam kelas untuk mengajar, apalagi di SMA ya. Beda dengan di kelas kayak di SD itu biasanya gurunya dulu barisin dulu yang rapi terus salaman. Kalau di SMA kan udah nggak ada lagi yang seperti itu. Tapi anak ini bel bunyi, mereka langsung ke dalam kelas, mereka langsung mempersiapkan diri untuk berdoa tanpa harus kita suruh dulu gitu. Jadi kita kan menciptakan budaya sekolahnya gitu. Jadi mereka sudah mempunyai kesadaran sendiri untuk bahwa kalau udah bel bunyi, mereka udah masuk langsung ke kelas, udah berdoa, bersiap-siap untuk belajar, tidak harus disuruh-suruh lagi gitu. Harus dimasukkan kayaknya Bu. Masuk Bu. Ya, masuk Bu. Masuk Bu. Boleh di atas apa di bawah kita bikin? Di setelah ini atau di sini? Boleh yang di atas ini. Yang pertama juga boleh. Iya, yang pertama. Berarti kedua nak ya. Mana Pak? Nomor 2 ada Bu Desri. Setelah mempersiapkan tuh kan kita baru berdoa. Soalnya itu antar. Tapi kalau tak harus menunggu guru ya mungkin bagus juga itu. Mana Pak? Atas bawah Pak? Ya, maksudnya nomor 2 karena kita di sini kan ada kata mempersiapkan suasana kelas yang nyaman. Jadi setelah ini kan suasana dulu, kita sapa anak-anak, baru kita anak-anak disuruh berdoa gitu. Baru yang ketiga ini. Itu yang nomor 2 lah. Nomor 2. Ya. Atau yang bagus Pak? Hah? Mengajak murid. Bahasanya. Ya, bahasanya yang bagus. Misalnya guru mempersilahkan murid berdoa untuk mengawali proses pembelajaran. Atau guru guru sama lah kayak gitu di kelas gitu. Guru mempersilahkan murid untuk berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. Anak-anak, mari kita berdoa. Entah apa cocoknya. Iya Pak. Iya Pak. Ada yang memimpin kita misalnya. Yang diucapkan guru. Silahkan pimpin doa. Misalnya siapa? Ketua kelas, kan? Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas silahkan pimpin doa kita sebelum mulai belajar atau memulai pembelajaran. Itu kata gurunya, nak. Silakan memimpin doa sebelum memulai. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai. Oke. Sip lah, saya rasa itu cukup lah, Dak. Di mana sudah tuh waktu seperti yang tadi itulah, nak. Waktunya mungkin pada saat proses pembelajaran. KBM berarti ya Pak? Ini yang agak itu apa ini. Waktunya misalnya di mana tadi waktu di mana ya? Di mana sudah waktu? Ya, lingkungan. Di lingkungan sekolah ya? Iya. Ya, Pak. Di lingkungan sekolah, di kelas. Tidak hanya di
Iya. Maksudnya tuh ya selama di lingkungan sekolah itulah Pak. Waktunya ya selama jam sekolah. Tidak hanya jam pelajaran saja, tapi ya selama dia di sekolah itu dia harus punya kesadaran diri, itu yang harus kita ciptakan gitu. Tidak hanya pada saat dia belajar bersama guru saja gitu. Atau ditambah aja waktunya di dalam proses pembelajaran dan selama berada di lingkungan sekolah. Boleh, bisa. Selama pembelajaran dan selama berada di lingkungan sekolah. Selama yang di depan itu dihapus saja, Bu. Yang ini. Waktunya ya ini, Pak. ganti dalam proses pembelajaran. Atau di dalam boleh juga. Dalam proses pembelajaran dan selama berada di lingkungan sekolah gitu. Apalagi itu? Kebutuhan dan perlengkapan. Apa perlengkapannya, Bu Des? Apa? Mungkin kebutuhan dan perlengkapan. Kalau keyakinan tadi poster, Iya, Pak. Betul. Tadi ada keyakinan kelas yang sudah ditempel itu Pak. Apa namanya? Poster. Iya, poster tentang keyakinan kelas berarti ya, Bu ya. Iya. Atau di ini ada ditambah apanya itu, misalnya sih kondisional boleh juga tuh contohnya poster. Iya, bisa. Tergantung yang dibutuhkan berarti kalau kondisional. Kondisional bisa. Kan dalam kurung kita buat poster misalnya. Iya, mungkin bisa spanduk kan beberapa. Iya. Yang tulisan masih ada kan ya? Poster keyakinan. Panduk gitu Pak, Bu. Di depannya itu maksud Pak Beni tadi Bu, kebutuhan atau perlengkapan kondisional dalam kurung spanduk poster, spanduk, pokoknya ya kondisional lah menyesuaikan dengan lingkungan kita gitu. Mungkin cukup mungkin ya, Bu? Iya Pak, Bu. Cukup Pak Beni? Cukup. Ya, kita lanjut. Urusan ini cukup lah. Nanti kalau ada masukan dari kelompok lain. Iya, betul. Nanti bingung pula kelompok lain mau menanggapi. Apa yang tadi ditanya lagi ya, ada. Apa yang mau ditambah kan? Oke, lanjut sini Pak. Nah, manajemen diri. Yang mana yang dipilih Pak? Pengajaran eksplisit atau penciptaan iklim? Pak. Integrasi. Pak.
Yang mana Pak? Yang ini integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum ya Pak? Ya. Dia boleh banyak nak. Boleh Pak. Tapi tadi yang ini sudah juga nak, yang kesadaran diri tadi, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Itu Ya. untuk manajemen diri masih bisa dipakai tak? Kalau masih bisa kita masukkan Pak. Ya ini kalau apa namanya? Menurut yang saya baca, katanya bisa juga nih penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah itu juga ada manajemen dirinya. Salah satu kegiatannya itu mengarahkan murid untuk membuat kegiatan harian dalam bentuk jurnal kegiatan agar murid lebih disiplin dan memiliki motivasi diri. Kemudian guru dapat mengarahkan murid untuk menuliskan jurnal. Itu bentuk kegiatannya. Kalau yang apa tadi, yang integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum, ini kan sangat penting juga nih. Iya Pak. Nah, misalnya apa nih ya? Kegiatannya memainkan lagu-lagu instrumental, mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman. Dengan cara melakukan, nah yang dilakukan Bapak tadi itu, metode stop tadi, lalu kemudian murid. Oh gitu. Nah, itu salah satu. Untuk mengelola berarti ya Pak, manajemen, mengelola emosinya sebelum mulai. Yang pertama tadi berarti lah keduanya dulu kita masukin Pak. Yang ya, ini itu dulu, yang kedua mungkin. yang integrasi. Iya. Dak, yang pertama itu yang enaknya dak, yang budaya positif tadi dak. Yang ini dulu Pak. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Itu Pak. Kegiatannya lagi. Ya, deskripsi kegiatannya Pak. Deskripsi kegiatannya, guru mengarahkan murid. Guru mengarahkan murid. Melakukan. Mengarahkan sudah. Guru mengarahkan Sudah, murid untuk membuat kegiatan harian. Untuk membuat kegiatan harian. Untuk membuat kegiatan harian. Ya, dalam bentuk jurnal kegiatan. Dalam bentuk jurnal kegiatan. Ya, agar murid lebih disiplin. Disiplin dan memiliki motivasi diri. Motivasi diri. Motivasi diri. Sudah Pak? Motivasi diri. Tunggu dulu, siswa lebih disiplin tadi lah ya. Murid lebih disiplin, sudah, Pak. memiliki motivasi diri. Guru dapat berkata. Ya, berarti kita buat kita buat implementasinya 2 tadi. Guru dapat berkata, mana ini, tunggu bentar. Untuk menarik kesimpulan, kan refleksi ya. Untuk menarik kesimpulan tentang nilai dan perasaan. Perasaan?
perasaan yang Ananda dapatkan hari ini. Ananda dapatkan, ya, yang Ananda dapatkan hari ini, koma. Ananda dapat menuliskannya dalam jurnal harian. Ananda dapat menuliskannya dalam jurnal harian. Udah, Pak. Dah. Masih ada, Pak, untuk yang penciptaan iklim kelas tadi? Apa cukup? Oh, ini penciptaan nih. Iya. Yo, nah ini kan penciptaan nih, ini kegiatannya. Iya. Yang nomor 2 tadi itu dah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum. Berarti yang penciptaan satu aja ya, Pak? Oh, iya, satu jadilah. Jadilah. Kegiatannya ya. Kegiatannya maksudnya. Bu Astradi lah masuk belum? Terlempar katanya, Pak. Oh. Lah, ya kita lanjut aja dulu. Tadi integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, Pak. Oh iya ya, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Bentuk kegiatannya mungkin bisa seperti ini ya. Mungkin anak-anak sudah jenuh kan, memainkan lagu-lagu instrumental. Bentar ya, Pak. Bu Asram itu minta link ini, Pak. Oh iya iya iya. Saya udah buka WA salahnya. Harus buka WA. Sinyal Bu Astra ya. Iya. Sudah Bu Desri? Iya, Pak. Bentar, Pak. Lagi buka WA di laptop, Pak. Bentar, enggak. Kalau enggak saya aja kirim ya. Lah sudah, belum? Sudah, Pak. Ini udah dikirim, Pak. Oh, udah ya. Kita lanjut, Pak. Yuk kita mulai, lanjut. Bentuk kegiatannya tadi memainkan lagu-lagu instrumental. Mungkin lagu-lagu apa itu? Ya musik, lagu-lagu udah. Lagu-lagu apa musik? Musik, musik, Pak. Musik, musik. instrumen. Instrumental ya. Ya, memainkan musik instrumental. Instrumental. Itu, Pak. Ya, mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman. Yang sama kayak dilakukan Pak itu tadi, Pak Boni. Ya. Kita pakai metode stop. Memainkan musik dan mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu. Ya, Pak. Tidak terbelenggu. Tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman. Dengan rasa tidak nyaman. Apa yang dikatakan guru, Pak? Tunggu lo, tambahannya masih ada itu dengan masih. Ya, tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan metode stop.
Metode stop. Lah, Bu Des. Sudah, Pak. Metode stop. Lalu memotivasi. Lalu memotivasi dan memberi penguatan. Beri penguatan kepada murid. Kepada murid. Selanjutnya mempersilakan murid ya Pak, lanjut Pak. Ya, untuk membaca buku kembali. Apa yang dikatakan guru? Ayo Ananda sekalian, kita ambil jeda sejenak. Ayo Ananda sekalian, kita ambil jeda sejenak. Coba berdiri semua. Coba berdiri semua. Ambil napas panjang. Ambil napas panjang. Tahan. Tahan. Lalu lepas. Lalu lepaskan pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan rasakan. Mari kita ulang lagi. Mari kita ulang lagi, gitu Pak? Ya. Mari kita ulang lagi setelah lah tuh mah kepanjangan. Iya. Nah, sudah Pak? Lah Bu Astra lah datang tuh. Ya, sudah masuk Bu Astra. Sudah Bu. Lama nih mati lampunya. Di Rimbo Bu, apa di itu masih di sekolah? Di Rimbo Bu. Makanya bingung kok lampu mati lama gitu. Biasanya cuma ya, kalau semenit nggak kalau nyampe. Kami di mati lampu, mending lah Bu di Rimbo. Makanya kita lanjut mungkin ya Bu di deskripsi tambahannya. Ya. Sama tadi siapa yang terlibat, guru dan murid. Mungkin sama Bu kayak yang nomor 1 ini. Cuman kita kopas aja dulu, nanti baru kita buang yang nggak sesuai. Kopas aja dulu. Ya, siapa yang terlibat, guru dan murid, di mana? Di lingkungan sekolah. Waktu dalam proses pembelajaran dan selama sekolah. Kebutuhan dan perlengkapan ini kondisional juga nih Bu. Kayak yang memainkan musik instrumental itu kan berarti kita butuh kayak speaker gitu bawa ke dalam kelas.
Mm-mm. Alat tulis. Terus ya itu speaker, alat tulis. Oke, cukup nggak itu Bu? Atau ada tambahan Cukup, Pak Bu. Beni? Cukup. Oke, kita lanjut Cukup. mungkin Bu ke Ya. ke yang nomor Kesadaran. 3, kesadaran sosial. Kalau kesadaran sosial ini bentuk implementasinya sama kayak kesadaran diri kayaknya nih. Ini ya, Bu. Penciptaan iklim kelas dan budaya positif. Kegiatan, deskripsi. 1 atau 2, Bu? Kayaknya yang pertama dulu Bu. Sama Ya. kayaknya dengan yang ini, yang kesadaran diri tadi. Kalau kesadaran diri tadi kan kita bikin keyakinan kelas. Nah, kalau di dalam kesadaran sosial ini mungkin dalam bentuk kesepakatan kelas, kesepakatan selama kegiatan pembelajaran untuk saling menghargai dan menghormati sesama guru dan teman-temannya di kelas. Berarti mungkin yang pertama membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Membuat kesepakatan kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Ya, terus yang bertujuan agar murid bisa saling menghargai. Alhamdulillah hidup lampu. Alhamdulillah. Murid bisa saling menghargai Dan menghormati guru dan temannya. Selanjutnya, guru meminta murid. Ini masih nyambung kan, Bu? Guru meminta murid. Tanya guru meminta murid. Selanjutnya, guru meminta murid. Guru meminta murid Untuk menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. sudah dibuat. Mungkin kata-kata gurunya mungkin guru bisa berkata pada kegiatan pembelajaran kali ini hari ini Ibu harap Ananda semua
bisa menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yaitu saling menghargai dan menghormati. Nambah, Bu? Sudah. Gimana yang lain? Mungkin Bu Desri, Pak Beni ada tambahan? Atau udah cukup? Atau ini, Bu, apa namanya? Kayak di sekolah saya tuh kan anak-anak tuh kalau disuruh ekskul nggak mau gitu, nah, Bu. Ekstrakurikuler dia nggak mau gitu. Nah, kebanyakan nggak mau disuruh ini ekstrakurikuler gitu. Masuk nggak tuh, Bu, kesadaran sosial nih? Kayaknya udah lah. Iya, bentuknya itu, Bu, bentuk kegiatan kita tuh seperti apa gitu. Ya, misalnya guru memberikan, oh iya ya, sosial ya, Pak. Itu sosial. Kan terhadap orang lain juga gitu kan. Itu apa namanya kalau yang nomor 2 kayak kita, yang nomor 2 kita buat tadi itu Bu Destri, misalnya praktek mengajar guru dan kurikulum, berarti kita ambil 2 pilihan atau kita cukup 1 aja, gimana Bu Astra? Boleh 2? Kayak yang ini tadi Bu Asra. Bentuk implementasinya nih boleh 2 atau 1? Mana bagus? Kalau menurut saya, Pak, kalau memang bisa 2, kalau memang apa namanya tuh nyambung ke manajemen dirinya, Pak. Kalau itu iya dia tetap sosial, misalnya praktek mengajar guru dan kurikulum sana. Ini menerapkan pembelajaran kooperatif, membentuk kelompok dan diskusi. Nah, ini kan istilahnya bagaimana menghargai pendapat teman, itu ya, kan? Betul. Pembelajaran kelompok. Bisa dia bekerja sama dalam kelompok. Tapi itu nanti keterampilan relasi kayaknya, Pak. Relasi ya? Iya. Kalau kerja kelompok tuh kayaknya keterampilan relasi. Ya, tapi bisa dia ini bukan kerjasama kelompoknya, maksudnya menghargai pendapat temannya gitu. Kalau kegiatannya itu. Mana begini? Saya gini, menerapkan pembelajaran apa nama itu? Saya tadi kan kita membagi siswa nih ini per kelompok. Jadi kan nanti ada bermacam-macam pendapat nih. Kan kadang-kadang muncul dari murid kita ini tidak mau mendengarkan pendapat teman yang lain, seolah-olah dia itu pendapat. Kayaknya udah masuk di yang pertama lah, Pak, itu. Kan ya? Yang pertama itu kan guru mengajak siswa membuat kesepakatan kelas, murid bisa saling menghargai gitu kan. Jadi dalam setiap proses pembelajaran apapun itu bentuknya, maukah diskusi atau apa, jadi murid itu sudah diajak dari awal untuk bikin kesepakatan kelas untuk saling menghargai gitu. Sudah tercover semua ya? Sudah tercover di yang nomor 1. Oke. Oke, kita lanjut ke tambahannya mungkin. Oh iya. Iya, diskusi tambahan ya. Iya. Kayaknya sama ya, Bapak Ibu. Siapa yang terlibat ya, guru dan siswa di lingkungan sekolah. Jamnya juga saat jam pelajaran. Tinggal di copy paste aja, Bu Desri. Iya. Perlengkapannya juga. Perlengkapan? Ini kondisional juga, Bu. Misalkan mungkin ada guru yang make Infokus. Nah, kesepakatan kelasnya itu sama kayak kita kalau loka itu kan kesepakatan kelas kita bisa saja tidak di kita tempel atau apa, mungkin bisa kita buat bersama, ditayangkan di Infokus gitu. Atau bisa kita pakai
sticky note juga di kelas, kita tempel selama jam pelajaran kita. Mungkin ya kondisional lah. Di speakernya nih dihapus atau tetap, Bu? Speaker Dihapus atau saja, Bu. Dihapus. kita ganti Speaker. dengan apa? Laptop Media. infokus, ya media. Laptop. Media aja. Laptop Atau kita infokus. sebutkan satu-satu laptop. Boleh, laptop infokus. Mungkin bisa juga papan tulis. Di papan tulis itu kita tulis mungkin kesepakatannya di sudutnya kita tempelkan sticky note juga bisa. Iya. Destri. Iya, Pak. Proyektor aja, jangan menyebutkan nama barang, nama proyek. brand. Kayak di endorse orang. Oh, emang infokus itu Infokus merek ya, Pak? Merek. Baru tahu. Selama ini nyebutnya infokus. Iya, Ya, karena itu merek lama kan, jadi orang tahunya itu infokus. Oh. Cukup lah tuh dah. Oke, kita lanjut ke keterampilan berelasi. Ya, ini. Kira-kira apa ya? Kalau keterampilan berelasi, mungkin bisa yang kayak Bu Destri bilang tadi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Itu kan kita mengajak siswa itu untuk bisa berelasi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa di luar juga gitu. Kegiatan-kegiatan ya. Ya, dia belajar membuat kegiatan-kegiatan yang berelasi dengan lingkungan sekitarnya, tidak hanya di lingkungan sekolah saja. Berarti itu pengajaran eksplisit. Iya, bisa. Ya. Berarti yang ini tadi, Pak. Oke, bentuk implementasinya seperti apa? Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dengan melibatkan siswa dalam kepanitiaan kegiatannya. Kepanitiaannya. Seperti di situ contohnya OSIS misalkan. Nah, mau mengadakan OSIS Cup. Nah, jadi di situ dibentuklah anak itu kita siapkan dia bisa menyiapkan kegiatan mulai dari membuat kepanitiaan, bikin proposal, buat undangan, membuat susunan acara, lengkap dengan menyebarkan undangannya juga ke mungkin relasi-relasi yang mau kita ajak join gitu dalam kegiatan OSIS Cup tadi. Mungkin itu jadi kita ajarkanlah mereka keterampilan berelasi gitu. Jadi mungkin bahasanya seperti ini. Seperti pada saat pada kegiatan OSIS Cup misal. Pada kegiatan OSIS Cup guru meminta siswa membuat
membuat SK kepanitiaan, meminta siswa membuat SK kepanitiaan, mempersiapkan undangan, susunan acara, apa lagi itu? Susunan acara, perlengkapan kegiatan. ya proposal mungkin. Ya, kalau kami proposal, Bu. Ya, proposal Minta kegiatan. bantuan. Minta bantuan. Proposal, pokoknya kayak perlengkapan, ya benar, perlengkapan acara, perlengkapan kegiatan. Terus apa lagi tuh? Nah, mungkin di sini kalau perkataan gurunya mungkin bisa seperti ini. Ananda, Ibu harapkan Ananda bisa bekerja sama dan membangun kolaborasi yang baik. Ibu atau Bapak harapkan. Ya, Ibu atau Bapak. Boleh. Ibu atau Bapak harapkan Ananda bisa membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan baik. Membangun kolaborasi dengan baik untuk menyukseskan kegiatan ini. Nah, kalau kira-kira ada lagi nggak nih Pak Beni tambahannya keterampilan berelasi ini? Open mic, Pak Beni. Apalagi nih Pak, ada tambahan yang lain nggak? Saya rasa cukup lah, tidak? Oke. Berarti kalau cukup, untuk deskripsi tambahannya kayaknya sama ya Pak ya? Iya. Sama saja yang terlibat juga. Iya. Kayaknya waktunya ini Bu, waktunya berbeda. Siapa yang terlibat guru dan murid, di mana di lingkungan sekolah. Mungkin waktunya itu bukan dalam proses pembelajaran, tapi selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Selama persiapan. Ya, persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Karena kan di sini kan kita membahasnya tentang apa? Kegiatan ekstrakurikulernya. Selama persiapan dan pelaksanaan. Kegiatan. Kalau kebutuhan dan perlengkapan ya sama kondisional. Karena sangat banyak sekali di sini kalau mau kita tuliskan. SK, proposal. Ya. Kayaknya sudah mencakup di situ tuh. Oke. Iya. Gimana Pak Beni, cukup? Atau ada tambahan? Cukup. Oke. Pas. Pas. Pas cok, pasti cocok. Dan lain-lain lah, Bu. Ya, dan alat tulis. Dan alat tulis lainnya. Iya, bisa. Sudah Pak, Bu?
Terakhir. Pengambilan keputusan. Apa ini kira-kira? Apa nih ya kira-kira Bapak Ibu? Pengambilan keputusan. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Bu Desri. Ini Bu, integrasi. Iya. Bisa enggak tuh Pak Beni? Bisa. Integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum ya. Kurikulum akademik. Ini lebih ya. Ini diferensiasi produk ini ya. Bisa. Berarti ini ya, siswanya bisa memilih. Ya, memilih. Mengambil pilihan yang bertanggung jawab dari Ya. diferensiasi yang dia pilih gitu. Ya, betul. Kira-kira gimana kalimatnya nih? Diferensiasi ya, kalau integrasi praktek mengajarnya mungkin guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, terus gimana tuh pengambilan keputusannya? Guru memberikan pilihan. Oh iya, ayo diketik Bu Desri sebelum Ya, lupa. Ya Bu Des, semangat. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi produk. Nah, tadi sambung Pak Beni. Dengan apa tadi itu memberikan pilihan? Ya, memberikan pilihan kepada murid. Pada murid terkait penggunaan terkait bentuk apa tuh? Hasil bentuk, produk. Ya. Penggunaan media penyelesaian. Ya, hasil produk boleh. Hasil produk. Hasil produk yang dipilih. Boleh. Tidak, Pak? Hasil produk yang dipilih. Serta memaparkan rubrik penilaian. Ya, nanti kalau pilihlah buat macam itu, nanti tidak sesuai dengan apa kita kan rubriknya. Suka-suka pula ya Pak. Ngasal dia buatnya jadi kan. Tidak ada tanggung jawab. Betul. Tidak bertanggung jawab jadi kan. Iya, betul. Kita memaparkan rubrik penilaian yang telah disusun gurunya. Ya, yang telah disusun oleh gurunya. Jadi pas ya, saya buatnya yang seperti ini sesuai dengan rubrik yang ini gitu ya. Mungkin dia membuat demonstrasi atau apa gitu kan. Sama kayak tugas kita nak. Tugas modul ini kan ada rubrik penilaiannya. Iya. Kalau kata-katanya mungkin silakan Ananda pilih bentuk tugas yang disediakan sesuai kemampuan Ananda sekalian. Betul. Silakan Anda pilih bentuk tugas yang telah disediakan sesuai kemampuan Ananda sekalian.
dan kerjakan sesuai dengan rubrik penilaian. Tapi wifi bisa. Oke. Pas Cok. Pas. Pas tuh, pas. Pas. Ini pas ya. Pas. Kayaknya yang terlibatnya sama, tetap sama. Ya. Cuman SK kegiatan itu dihapus Bu Desri. Bang, dibuang Iya, Bu Bu. Des. Berarti ini selama proses pembelajaran waktunya. Selama proses pembelajaran. Kalau perlengkapan juga kondisional. Alat tulis yang pastinya, Bu. RPP. Iya, bisa RPP. Modul ajar. Modul ajar sekarang ya. Modul nggak, Bu? Ya, modul ajar. Modul ajar. Media. Ya, betul. Media yang berdiferensiasi. Pembelajaran. Ya, benar. Sip. Oke, sip. Untuk guru lagi. Belum. Ini baru yang untuk 3.2 lagi ya. Iya. 3.2 ini berapa Bu Destri? 3 kolom, 4, 5. Sama, Pak. Hah? Itu berapa kegiatan itu? Kan kita disuruh pilih 2. 2 kan? Iya. Soalnya tadi, tunggu saya tadi ini. Menjadi teladan, belajar apa berkolaborasi. Ya, mungkin lebih itunya berkolaborasi, belajar, berkolaborasi. Mana ya? Oh, itu ada 2 situ. Menjadi teladan, Pak. Belajar atau berkolaborasi. Emang 2, sudah dikasih 2 situ, berarti 2. Iya, Pak. Kita memilih, kalau tidak salah tadi tuh 2 ide penguatan KSE yang mau kita implementasikan gitu ke rekan pendidik. Ya, kesadaran diri yang pasti. Sadar. Biar sadar, datang ke sekolah tepat waktu. Sudah itu kemampuan berrelasi berarti ya. Yang kerjasama bisa. Manajemen diri juga bagus kayaknya, Pak. Manajemen diri. Yang untuk orang lain apa? Oh, manajemen diri itu berarti kita tidak apalah. Mengembangkan orang lain berarti kita nak. Atau kesadaran sosial. Kan tadi ada 5. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berrelasi, dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab itu kayaknya terlalu tinggi, nak. Yang paling mendasar dulu kayaknya sih yang pasti itu situ kita harus memberikan penguatan pada kesadaran diri. Boleh. Lanjut. Berarti yang ini di kolom ini? Iya, bentuk penguatannya ini, Bu. Iya, yang ini kan, Bu, Pak. Ya. Menjadi teladan, belajar. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Bentuk penguatan menjadi teladan. Ini kan ada 3. Jadi menjadi teladan gimana, belajar atau berkolaborasi itu gimana gitu. Nah, kalau menjadi teladan, KSE-nya yang pasti kesadaran diri. Ya. Diri dulu ya. Ya kan mau menjadi teladan. Ya harus sadar diri dulu ya, Bu. Ya, kesadaran diri dan kita bisa memanajemen diri kita sendiri dulu. Ya. Pas, Cok. Mungkin ya lebih itu dulu lah, kesadaran diri lah dulu daripada kesadaran sosialnya, nak. Kesadaran diri.
Bu, ini di jenjang pendidikannya pilih SMA dulu, Bu. Yang atasnya, Bu. Iya. Ubah, Bu, SMA. ubah. Hapusnya itu. Ininya tidak usah. Hapus, Pak. Ya, hapus. Hapus sih. Nah, kegiatan deskripsi kegiatan penguatannya menjadi teladan. Ya, kalau kesadaran diri artinya kita harus mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan sekolah secara konsisten. Kan sadar diri. Hadir tepat waktu, Bu. Deskripsi kegiatannya. Ya, salah satunya dengan hadir tepat waktu. Menjalankan tugas sesuai dengan aturan sekolah. Nih, komitmen menjalankan peraturan sekolah ya. Ya, komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan sekolah secara konsisten. Komitmen untuk menjalankan tugas sesuai aturan sekolah secara konsisten. Termasuklah di situ di dalamnya kita datang tepat waktu. Konsisten. Deskripsi siapa yang terlibat? Ya, guru dan ininya ditulis, Bu. Datang tepat waktunya ditulis atau enggak? Enggak usah kayaknya, Bu. Bu? Bisa. Atau mau kita buat dalam kurung, contoh datang tepat waktu. Bisa enggak tuh? Boleh, bisa tuh, bisa, Nak. Nah, contoh datang tepat waktu. Yup. Ada tambahan? Aktif dalam kegiatan sekolah. Bisa. Ya. Jadi, betul. Kalau guru sudah mengajar pulang ya, Mano? Janganlah. Kan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah. Berarti datangnya 7:30, pulangnya sesuai dengan jam di sekolah. Jam pulang. Ya, betul, Bu. Bukan jam mengajar kita ya. Enggak, kan kalau ASN wajib, Pak. Kalau kami masih boleh, Pak. Kalau yang benar, kalau masih bisa lah gitu. Tergantung aturan sekolahnya masing-masing ya, Bu. Berarti kalau Bu Destri mubah ya, boleh mubah. Boleh, tapi saya jarang pulangnya cepat. Wah, mantap. Mantap. Pantaslah lulus guru penggerak. Kecuali ada rukol. Kecuali ada rukol, Bu. Ada lagi, Bu, Pak? Udah pas lah, enggak? Udah. Cukup dulu. Terus yang terlibat udah pasti guru dan tenaga kependidikan, guru dan tendik. Kan kita fokusnya untuk PTK tadi. Iya. Ini yang terlibat guru dan tendik. Di mana di lingkungan sekolah. Waktunya selama di sekolah. Apa itu namanya? Selama jam efektif. Selama apa? Selama jam kerja. Jam kerja. Gitu. Boleh. Ya. Kebutuhan perlengkapannya kondisional juga. Sudah, Bu?
Udah kayaknya, Bu. Mungkin Pak Beni ada tambahan lagi? Ben, Cukup. Tadi udah lah itu. Terus yang kedua, belajar atau berkolaborasi. Belum kedua. PSE-nya Kemampuan relasi, berelasi yang pasti, Bu. keterampilan berelasi. Ya, kemampuan berelasi. Deskripsi kegiatannya mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan gitu di sekolah. Ada kan? Mungkin KSE-nya itu boleh lebih dari satu. Boleh kayaknya, Pak. Boleh, Iya. Pak. Semua Kalau juga dilihat, boleh, Pak. Kolaborasi, kesadaran diri, manajemen diri. Ya, manajemen diri butuh juga tuh, Bu. Jadi kita bisa memposisikan Ya. diri kita dalam kolaborasi gitu. Tidak terlalu mendominasi. Ya, berelasi juga ada keterampilan berelasi. Manajemen diri. Masuk kayaknya itu 5-5-nya. Oh iya masuk. Semua Benar. item, semua Tapi item. tapi bukannya kita disuruh pilih 2 ya tadi, Pak? 2 itu yang itu dah. Yang 2 tuh ini, bentuk Bu. penguatan ya dah. Ini. Bentuk penguatannya 2, Bu, tapi KSE-nya boleh. Boleh, Oh. tapi tergantung Kalau penguatan menjadi kita. teladan itu kan, Bu, hampir semua juga sebenarnya, Pak. Kalau kayak berelasi kan kita juga memberikan contoh, misalnya pas ada kegiatan, kita gimana dengan guru-guru yang lain, dengan tendik. Ya, gitu kan? betul. Kolaborasi itu dah. Iya. Kalau Kan menjadi juga teladan ini berarti tadi juga bisa kita buat di sini tambah lagi nih, Bu. Apa? Ya. Manajemen diri. Ya kan? Ya. Jadi, manajemen diri. Terus kita kan mau menjadi teladan, jadi kita harus bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Iyalah. Apa tadi bahasanya tuh, Bu, di atas? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adek. Ini mana? Sudah, Bu. Azan orang. Iya, Pak.
Udah selesai kayaknya enggak, Bapak Ibu azannya? Saya lanjut. Iya, Bu. Bu Desri. Oke. Iya, Bu. Lanjut. Kalau yang nomor 2 tadi semuanya masuk, Bu. Kelima-limanya. Belajar dan Jadi semua berkolaborasi. item. Ya, nggak diketik satu-satu, Bu. Oh, ketik satu-satu aja. Iya. Tambah di situ kesadaran sosial sama manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi, ya kesadaran sosial, kesadaran sosial, ya, dan keterampilan berelasi. Deskripsi kegiatan lagi, Bu. 2, 3, 4, 5. Mengadakan kombel. Ya. Aktif dalam pelatihan, enggak, Bu? Kegiatan pelatihan. Mengadakan kombel, mengadakan kegiatan, nggak benar kayak pelatihan-pelatihan itu, Bu, sejenis Mengikuti kegiatan-kegiatan. kegiatan pelatihan gitu, Bu. Pelatihan. Mungkin apa ya? Kegiatan supervisi untuk refleksi diri. Nah, yang terlibatnya sama kayaknya, Bu, yang sebelumnya. Untuk yang waktunya mungkin kita tambah tidak hanya di jam kerja saja, Bu, karena mengikuti pelatihan itu kan bisa saja kita webinar, sama kayak kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini kan ini di luar jam kerja, istilahnya kita bisa mengikuti di dalam saat jam kerja maupun di luar jam kerja kita gitu. Kapan saja waktunya, selama jam kerja dan di luar jam kerja. Gimana Pak Beni? Yang ini juga ada, Bu, di mananya? Di lingkungan sekolah dan luar sekolah gitu. Ya, betul, dan di luar sekolah. Mana Pak, Bu? Cukup? Ya, Pak. Pas? Cukup. Cukup. Okay. Pak Beni? Mungkin ada tambahannya, Bu. Jempol. Udah selesai berarti? Sudah, Pak. Kalau nggak salah tugasnya 2, 3. Udah kayaknya, Pak. 3.1 dan 3.2. Yang 3.2. Ya. Yang di atas tadi udah kita buat, Bu, jenjangnya. Jenjangnya belum tadi, Pak. Oh, nggak ada jenjangnya di atas. Nggak ada. Boleh dikoreksi lagi mungkin, Bu, dari atas. Kalau ada tambahan yang perlu dikurangi atau ditambah, direvisi. Kesadaran diri. Cukup ini, Bu.
Mohon perhatian, waktu diskusi tinggal 3 menit. Mohon untuk berberes-beres. Terima kasih. Ya, Pak. Yuk, Bu Destri. Ya, Pak. Saya miring-miringin dulu, Pak. Sudah selesai kan, Pak, Bu? Sudah, sudah. Sudah, Bu. Kita tunggu nanti besok saran dari tim kawan. Oke, monggo kelompok SMP dan kelompok SMA untuk diakhiri karena waktunya sudah habis. Kita bergabung main room. Siapa? Siapa? Oke, makasih. Mari kita akhiri untuk yang kelas SMP dan SMA dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita segera kembali ke main room. Terima kasih. Bu Mary, halo. Live yuk.